Nah, itu si bodyguard-nya tuh harus pura-pura marah. Jauh, jauh, jauh gitu. Nah, terus sayanya datang. Nggak apa-apa, sini, ditanda tangan, ayo kita foto. Nah, itu tadi plot. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Tapi kalau dipikir-pikir beberapa kali ya, Pak Prabowo tuh kayak kalau misalkan kita sutradara di setting sebagai heroes yang muncul di akhir. Iya, ya akhir-akhir ini sih jadi kayak gitu. Ya, dari yang soal kasus gas terus. Iya, langsung datang gitu ya. Terus yang sekarang Pak Hasto kemarin sama Pak Tom Lembong gitu ya. Beberapa kasus kebelakangan. Ya kan dia juga pada akhirnya kena apa namanya? Ya jadi datang sebagai pahlawan gitu. Itu emang mungkin ada rilis Superman yang baru. Ada sutradaranya di belakang atau gimana sih yang membuat dia tuh seolah-olah harus jadi selalu pahlawan? Ya jelas. Jadi ya beliau kan punya tim yang besar, yang kuat. Saya aja gitu yang kayak gini gitu. Itu tuh diajarin. Kan Pak Guru orang terkenal, senah gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin apa-apa, biarkan orang lain yang menanggung penderitaan dan fitnah. Tapi Pak Guru nanti harus jadi hero-nya. Jadi misalkan gini, kan saya tuh kalau ketahuan gitunya bahwa saya tuh guru gembul, kan banyak yang minta foto. Nah, itu si bodyguard-nya tuh harus pura-pura marah. Jauh gitu. Nah, terus sayanya datang. Nggak apa-apa, sini, ditanda tangan, ayo kita foto. Nah, itu tadi plot. Jadi si bodyguard-nya harus pura-pura galak. Terus sayahnya sebagai public figure gitu ya, itu harus pura-pura lemah lembut. Nah, itu tuh diplot. Dan itu tuh dipakai sama banyak sekali selebriti-selebriti yang punya tim kreatif. Itu udah jadi inilah gitu. Udah kayak gitu. Ya memang ada selebriti yang beneran ramah gitunya. Ada. Banyak. Saya juga kenal banyak gitunya. Si Coki misalkan. Brutal gitu juga baik dia mah. Kayak gitu, tapi banyak yang diplot kayak gitu. Nah, kalau selevel artis aja kayak gitu, atau influencer atau public figure aja seperti itu, bayangkan kalau dia presiden, itu jelas ada timnya untuk bikin yang gitu-gitu. Saya nggak menuding bahwa Pak Prabowo itu tidak merakyat gitu. Cuman jelas gimmick Pak Prabowo dan lain-lain di depan kamera itu gak sepenuhnya nyata seperti itu. Ya setidaknya kita sudah mengetahui bahwa Pak Prabowo yang tegas itu kadang-kadang juga joget gemoy gitu kan. Itu juga kan hasil polesan. Mana mungkin tidak. Yang sampai sekarang saya sangat-sangat mengapresiasi orang di belakangnya tuh. Yang dari tegas ke bisa meyakinkan Pak Prabowo untuk joget itu harus diapresiasi tuh. Itu orang Semarang. Nah, tahu. Tapi sebetulnya ya kan kita agak bukan orang Semarang, gara-gara kejadian di Semarang. Ada apa Semarang? Saudara-saudara, ada musik nggak? Sabsasi Indonesia makin emas. Oke kan? Ya itu mah nggak usah dibahas. Nggak, kalau kita ngomongin mundur ke belakang kan Pak Prabowo tuh seolah-olah dengan Gibran tuh kan untuk melanjutkan Pak Jokowi. Sekarang berarti Pak Prabowo tuh udah berapa bulan? 8 bulan? Dari Oktober weh. Dari Oktober berarti 10 bulan. Dia terlihat emang meneruskan program Jokowi nggak sih Pak Guru? Karena saya kan punya usaha tuh, mini ATM, top dana. Sekarang udah nggak ada tuh kayak bantuan per bulan ibu-ibu di rumah tuh. Itu nggak dilanjut. Oh enggak. Itu dilanjut. Tapi menjelang pemilu. Masih lama berarti. Nanti. Bansos itu naik 2 kali lipat atau bahkan bisa sampai hampir 3 kali lipat itu menjelang pemilu. Jadi dulu dirimu mini ATM apa dan sebagainya laku itu ada bansos buat itu pasti menjelang pemilu. Iya kan? Nah, nanti kalau udah beres pemilunya itu surut. Nanti pas menjelang pemilu naik lagi. Itu ada datanya, saya bahkan bikin videonya. Jadi tahun 2014, pokoknya mah menjelang pemilu, apalagi pemilunya Pak Joko. Dan itu digunakan, makanya tim suksesnya misalkan ya, kalau misalkan incumbent atau petahana kayak Pak Prabowo kemarin gitu kan masuk kategorinya mah petahana karena dia ngomongnya lanjutkan gitu kan. Itu kalau misalkan kampanye itu si tim kampanye itu ngomong kayak gini biasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak kemarin dapat bansos? Dapat. Dari siapa bansosnya? Iya, masih mau dapat bansos lagi?
coblos. Nah, gitu. Ada jejak digitalnya, Pak Zulkifli Hasan. Ada jejak digitalnya itu. Gitu. Balik ke pertanyaan, meneruskan nggak sih Prabowo itu sebetulnya setelah sebulan ini? 10 bulan ini? Menurut Pak Guru? Jadi gini nih ya, Pak Prabowo itu hidup di tengah-tengah warna politik yang luar biasa cair dan sporadis gitu. Jadi yang mendukung Pak Jokowi ada di situ, yang menentang Pak Jokowi ada di situ. Kan bayangin Pak Prabowo itu dulunya penentang Pak Jokowi. Dia sudah punya tim di situ kan. Kemudian dia gabung sama Pak Jokowi untuk dapatkan kekuasaan. Dia dapatkan tim dari Pak Jokowi juga. Gabung bersatu di situ. Akhirnya koalisinya jadi besar, gemuk untuk bagi-bagi kekuasaan. Cuman kepentingannya tuh di situ. Dan bukan Pak Prabowo-nya, mereka yang ribut berantem sampai sekarang tuh. Jadi soal Pak Rocky Gerung misalkan, kan gabung tuh ke Pak Prabowo. Terlihatnya, terkesannya. Udah makan bareng mah, dipublis lagi. Udahlah itu mah. Itu udah kacau banget. Kita tuh gak bisa mengintip apa yang terjadi di dalam. Tapi dengan logika sederhana saja kita tahu bahwa timnya Pak Prabowo itu sekarang tuh recok. Luar biasa. Recoknya habis-habisan. Recok tuh kan kadang rame doang atau saling coba misalkan gini ya. Pak Lembong, Tom Lembong itu menurut kalangan oposisi. Berarti kalangan oposisi itu timnya Pak Anies gitu ya, misalkan. Pak Tom Lembong itu kan dikriminalisasi. Dia bukan orang kriminal, dia tidak melakukan tindakan jahat, tidak korupsi, tidak merugikan negara, hanya mengeluarkan sebuah kebijakan. Dan kebijakan itu pun adalah kebijakan yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya dan penerusnya. Dia ditangkap, ya kan? Kemudian dianggap sebagai kriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasinya? Lawan politik. Pak Jokowi. Nah, jadi ketika Pak Tom Lembong divonis penjara, itu yang menangnya adalah tim Pak Jokowi. Ketika kemudian Pak Prabowo langsung amnesti, berarti tim lawan Pak Jokowi itu yang menang. Jadi dalam teori konspirasinya kan gitu. Nah jadi artinya apa? Ada tim Pak Jokowi dengan lawan tim Pak Jokowi berantem di belakang, di depan, di sekitar Pak Prabowo. Karena dua-duanya sekarang ada dalam koalisi. Gitu. Itu definisi recok tuh. So sekarang misalkan ya, Pedip, PDIP. Lord Megawati. Ada perempuan Lord bukan sih? Enggak, saya senang aja ngeliat Ibu Megawati saya panggil Lord. Oh gitu. Terus Ibu Megawati kemarin mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ayo dukung Prabowo Subianto. Wah? Iya. Baru-baru ini? Iya. Saya belum kemarin lah kalau saya nggak benar. Kenapa coba? Karena Hasto dapat abolisi. Dapat amnesti. Pak Hasto dapat penghilangan hukuman. Siapa pelakunya? Prabowo yang menghilangkan hukuman itu. Siapa Hasto? Sekjen Pedip, PDIP. Nah, jadi kemudian Ibu Megawati, ayo dukung Prabowo. Artinya apa coba? Keberpihakan partai politik itu terkait dengan kepentingan-kepentingan anggota, pengurus, dan ketua partai politik itu, bukan rakyat. Kalau misalkan mereka itu jadi oposisi, jadi koalisi dan sebagainya itu demi rakyat, maka mereka tuh harusnya lihat aspirasi rakyat kayak gimana, mereka pro atau kontra terhadap kebijakan-kebijakan dan keberpihakan mereka dalam koalisi. Tapi sekarang lihat, mereka awalnya kontra. Karena apa? Karena ada Pak Jokowi sebagai pengkhianat PDIP justru menitipkan Gibran di situ. Itu kan urusan politik di antara mereka saja. PDIP jadi oposisi. Kemudian Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu dibebaskan sama Pak Prabowo, akhirnya gabung lagi. Ya jadi kepentingannya itu bukan demi rakyat, tapi demi antar koalisi dan oposisi itu saja, elit-elit saja. Bisa menerjemahkan dengan cara yang lain. Bisa bahwa PDIP emang udah deket sama Pak Prabowo sejak lama, misalkan bisa yang seperti itu, karena ada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah ada gitu ya. Ya, tapi kan tidak membuahkan pernyataan deklaratif bahwa Ibu Megawati menyuruh, mengkomando seluruh kader PDIP untuk dukung Prabowo. Itu kan baru Pak Hasto kemarin aja. Kayaknya ada tuker-tukeran kepentingan di situ. Kalau PDIP dia join pemerintah, oposisinya siapa tuh? Gak ada. Itu nggak ada. Siapa? Ya makanya yang saya sebut itu, di koalisi sudah tidak ada, di DPR sudah tidak ada,
Kemudian tokoh-tokoh yang vokal juga sudah tidak ada, kosong. Kan Terus nanti ormas-ormas kan dikasih tambang, kemarin terakhir dikasih tanah. Nah, udah jadi bumper, udah selesai semuanya. Udah jadi oligarki mutlak. absolute power tuh tends to corrupt absolutely. Jadi kekuatan besar tuh harus korupsi, mengerikan. Ini apa namanya? Sungguh kayak pengen ngikutin gitu berita-berita pemerintah teh, tapi capek, kayak kita teh kayak terlihat bodoh sekali, kayak gampang banget dibodohi gitu. Enggak ngikutin, kayak ujuk-ujuk ke peraturannya kayak gini, pusing sekali. Ya dirimu dagang pancong we lah.